Tribunnews dan sahabat wartakotalef.com dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Saat ini masa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia telah berkumpul tepatnya di lapangan FISIP UI Kampus Depok, di mana mereka hendak menggelar aksi bertajuk Merebut Kemerdekaan, yang nantinya aksi tersebut akan bergabung dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi atau universitas lainnya, di mana tadi masa terlihat mengenakan baju serba hitam. Dari keterangan Ketua BEM UI sendiri, Atof, menjelaskan bahwasannya pada aksi massa kali ini setidaknya ada delapan tuntutan. Di antaranya tuntutan yang pertama, mereka menuntut agar hentikan penjajahan negara atas rakyatnya sendiri. Selain itu juga ada tuntutan terkait dengan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kebutuhan harga pokok yang semakin melambung tinggi. Dan tuntutan selanjutnya juga soal evaluasi total PSN atau proyek strategis nasional, terutama agar program unggulan Prabowo yakni terkait MBG dan Koperasi Merah Putih segera dihentikan. Selanjutnya tuntutan agar penetapan bencana nasional yang terjadi di Sumatera dan Flores. Menurut keterangan dari Ketum BEM UI sendiri bahwasanya 10 bulan berlalu namun penanganan bencana di Sumatera dan belum juga tuntas. Terlebih ada bencana baru tepatnya di NTT Flores yang BEM UI sendiri menuntut agar statusnya segera menjadi bencana nasional agar penanganannya lebih maksimal. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Bang, bisa dijelaskan terkait aksi kali ini seperti apa ini yang akan teman-teman? Ya, terima kasih pertama-tama kepada teman media yang telah hadir untuk meliput dan juga menemani kita sejak awal. Awal mula kenapa akhirnya kami mahasiswa sebagai bagian dari rakyat memutuskan untuk aksi setelah tanggal 17 Agustus 2026 adalah sudah 81 tahun Indonesia berdiri. Pendiri bangsa ini menetapkan bahwa bentuk negara kita adalah negara republik, yang mana negara republik adalah negara milik rakyat. Tapi yang terjadi sekarang adalah negara ini hanya dikuasai oleh segelintir elit saja. Bagaimana kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama menjadi satu kesatuan yang menindas rakyat melalui berbagai kebijakannya, melalui berbagai ketidakadilan dan ketidakberpihakannya begitu. Dan kita dapat melihat bahwa setelah 81 tahun Indonesia merdeka, slogan Indonesia berdaulat, adil dan makmur hanya omong kosong belaka. Dari mana kita berdaulat sebagai rakyat jika sejak Agustus tahun lalu banyak pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang, banyak yang kita direpresi, bahkan media-media juga banyak direpresi. Dan juga bagaimana kita bisa adil jika keadilan lagi-lagi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bisa dilihat dari berbagai kebijakan penanganan kasus-kasus besar yang mandek sekarang. Pun juga apa kabar kemakmuran jika sekarang lapangan kerja masih sangat rangka. Begitupun juga bagaimana lapangan kerja yang tersedia sekarang banyak yang tidak berkualitas. Dan lagi-lagi amanat konstitusi mengenai pendidikan dan kesehatan gratis berkeadilan sekarang hanyalah omong kosong belaka. Tuntutannya apa aja, Bang? Ya, tuntutannya ada 8. Pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kita mengkritik terkait otoriter dari pemerintahan sekarang. Dan juga yang kedua adalah hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana misalkan kemarin kasus Jampitsus masih tidak ada kabar. Kemudian juga bagaimana sekarang kabinetnya sangat gemuk sekali bagi-bagi pork barrel. Terus juga ada wujudkan reforma agraria sejati. Kenapa? Karena di berbagai daerah sekarang, kemarin misalkan di Papua lewat pesta babi, terus juga yang terjadi di Pulau Jawa dan di daerah-daerah lainnya, sekarang banyak terjadi konflik perebutan hak tanah begitu. Kemudian yang keempat juga turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kita dapat melihat bahwa sebenarnya kebutuhan pokok kita adalah sandang, pangan, dan papan. Tapi apa kabar sekarang? Harganya sangat tinggi dibanding apa gaji yang kita miliki begitu. Dan juga BBM masih tidak terjangkau untuk utamanya misalkan Pertamax, banyak ojol juga yang pakai gitu. Kemudian juga evaluasi total PSN serta yang penting hentikan MBG dan KDMP. Karena anggaran itu adalah mubazir, omong kosong terkait sosialisme, omong kosong terkait amanat konstitusi, yang ada hanyalah pemborosan, yang ada hanyalah bagi-bagi proyek. Kemudian juga hentikan pemusatan kekuasaan dan kembalikan otonomi daerah. Kenapa? Kita dapat melihat bahwa berita kemarin-kemarin
banyak daerah yang tidak bisa menggaji pegawai P3K-nya. Itu penyebab salah satu utamanya adalah karena anggaran daerah dipotong. Untuk apa? Untuk membiayai proyek-proyek bagi-bagi kepada kroni begitu. Kemudian tetapkan status bencana nasional kepada Sumatera dan Flores. Kenapa? Utamanya Sumatera. Sumatera sudah 10 bulan lamanya masih begini-begini saja. Bahkan di Aceh, mereka rumah pun belum dibangun, tapi malah MBG dan KDMP sudah berdiri dengan megah begitu. Lagi pula juga Flores. Bagaimana bisa ketika ada bencana yang sedang terjadi, pemerintah pusat malah berpesta begitu rianya. Bahkan tiba-tiba ada bendera yang menampilkan muka seorang presiden. Ketika banyak yang masyarakat menangis di Flores sekarang. Dan terakhir adalah hentikan represivitas TNI Polri serta bubarkan UNIF TP. Kenapa? Karena sekarang yang terjadi adalah aparat perpanjangan tangan dari kekuasaan. Bagaimana mereka bisa merepresif masyarakatnya, merepresif media. Dan juga kita jangan lupa bahwa IONTP itu mengingatkan kita kepada Orde Baru, di mana dua fungsi ABRI terjadi, dan itu adalah tugasnya perpanjangan tangan untuk menakut-nakuti masyarakat di bawah. Dari itu sendiri ada berapa masa dan nantinya bergabung dengan siapa aja? Total kalau misalkan masa pendataan kami bersama kampus-kampus lain ada sekitar 1.000. Jadi UI ada berapa? UI ada 500. Jadi titiknya nanti di mana? Tetap di HI. Jangan lupa subscribe ya.